Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fatan Arsi. Kali ini saya akan menceritakan sedikit kisah dan keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Cek it out ya teman-teman. Musa alaihi salam adalah seorang anak laki-laki dari seorang ibu yang bernama Yukabar, yang dilahirkan pada zaman kekuasaan Raja Mesir yang bernama Firaun. Firaun bermimpi seakan-akan ada api yang dahsyat datang dari Baitul Maqdis sampai ke negeri Mesir. Api itu melahap semua bangunan rumah, gedung dan istana Firaun, kecuali bangunan rumah milik Bani Israel. Karena gelisah oleh mimpinya itu, Firaun segera mengumpulkan seluruh ahli nujum dan tukang sihirnya. Mereka diperintah untuk mengartikan mimpinya. Mereka mengartikan mimpi Firaun sebagai berikut: akan lahir seorang laki-laki dari Bani Israel. Laki-laki itu akan lahir pada masa Firaun berkuasa. Laki-laki itu akan menghancurkan penduduk Mesir. Laki-laki itu akan menumbangkan rezim Firaun. Laki-laki itu akan membawa agama tauhid untuk mengganti agama Firaun. Firaun takut kekuasaannya hilang. Dia kemudian memerintahkan kepada seluruh tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Hal tersebut diceritakan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 6 yang artinya sebagai berikut: mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada saat bersamaan dengan niat Firaun membunuh seluruh bayi laki-laki, ada seorang ibu yang bernama Yukabat dari Bani Israel melahirkan bayi laki-laki. Bayi tersebut bernama Musa. Yukabat khawatir bayinya akan dibunuh oleh Firaun dan tentaranya, tetapi ia mendapat ilham dari Allah SWT untuk memasukkan bayinya ke dalam peti, kemudian menghanyutkannya di sungai Nil. Yukabat segera melaksanakannya, dan ia pun merasa tenang. Peti tersebut ditemukan oleh Asia, istri Firaun dan dayang-dayangnya. Asia senang sekali menemukan bayi laki-laki yang sehat dan lucu. Akhirnya ia membujuk Firaun untuk menerima bayi tersebut dan tidak membunuhnya, dan Firaun pun menerimanya. Selama di istana Firaun, bayi Musa sering menangis karena menginginkan air susu ibu. Banyak perempuan didatangkan Firaun untuk menyusui Nabi Musa. Namun Nabi Musa tidak mau menyusu. Dengan takdir Allah SWT, Nabi Musa akhirnya disusui oleh ibu kandungnya sendiri. Ketika berusia 18 tahun, Nabi Musa melihat dua orang lelaki sedang berkelahi. Seorang keturunan Bani Israel dan seorang lagi keturunan Kipti, keturunan Firaun. Pada saat itu, orang Kipti yang bersalah, sehingga Nabi Musa membela orang Bani Israel. Orang Kipti tidak terima dan marah sehingga dipukul Nabi Musa hingga mati. Nabi Musa menyesal dan memohon ampun kepada Allah SWT atas kesalahannya. Allah pun mengampuninya. Kita terbunuhnya seorang Kipti oleh Nabi Musa alaihissalam terdengar oleh Firaun. Firaun pun marah dan memerintahkan tentaranya untuk menangkap dan membunuh Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam pergi meninggalkan Mesir dan sampai ke negeri Madian. Di sana Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihissalam dan menceritakan kejadian tentang dirinya. Nabi Syu'aib pun melindunginya. Nabi Musa kemudian dinikahkan dengan salah seorang putri Nabi Syu'aib. 10 tahun
Kemudian Nabi Musa ingin kembali ke Mesir bersama keluarganya. Nabi Musa alaihissalam kemudian minta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir. Nabi Syuaib pun mengizinkannya. Tengah perjalanan menuju Mesir, tepatnya di Bukit Tur Sina, Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Nabi Musa alaihissalam melihat cahaya yang dahsyat di Bukit Tur Sina. Tubuh Nabi Musa alaihissalam menggigil ketakutan. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Saat itu Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi rasul dengan kitab sucinya Taurat. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan tangan yang dapat bersinar putih terang. Setelah menjadi rasul, Nabi Musa alaihissalam ditemani saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Menemui Fir'aun, Nabi Musa dan Nabi Harun mengajak Fir'aun untuk bertobat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam juga meminta Fir'aun untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan. Fir'aun marah besar dan berkata, "Jika kamu benar-benar seorang rasul, tunjukkan buktinya." Musa alaihissalam segera menunjukkan buktinya, yaitu mukjizat dari Allah berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang besar dan tangan yang bisa bersinar terang. Dalam hati kecilnya, Firaun merasa takut, akan tetapi dia menyembunyikan rasa takutnya. Firaun segera mengumpulkan tukang sihirnya untuk melawan Musa. Para penyihir Firaun melemparkan tali temali agar menjadi ular. Namun Nabi Musa alaihissalam dengan tenang menghadapinya. Nabi Musa alaihissalam segera melemparkan tongkatnya dan dengan seketika tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular penyihir Firaun. Kejadian tersebut membuat malu Raja Firaun dan membukakan pintu hati para penyihirnya dan menyatakan iman kepada Nabi Musa alaihissalam dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Firaun sangat murka melihat kejadian yang memalukan dirinya tersebut. Dia mengancam akan membunuh seluruh tukang sihirnya bersama Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Nabi Musa alaihissalam segera mengajak pengikutnya untuk keluar dari Mesir. Mereka dikejar Fir'aun bersama bala tentaranya. Saat Fir'aun dan tentaranya semakin dekat, Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terjebak di tepi Laut Merah. Pada saat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukul tongkatnya ke Laut Merah. Subhanallah, Laut Merah terbelah menjadi dua. Tengahnya berubah menjadi jalan besar. Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya kemudian dapat menyeberang dengan selamat. Jika Fir'aun beserta pengikutnya ikut menyeberangi Laut Merah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya untuk yang kedua kalinya. Pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam menggetarkan air laut yang terpisah menjadi satu kembali dan akhirnya menenggelamkan Firaun dan pengikutnya. Itulah kisah Nabi Musa alaihissalam dalam melawan Raja Firaun yang sangat zalim. Sungguh luar biasa keteguhan iman Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa pula keberanian Nabi Musa alaihissalam dalam melawan Raja Fir'aun. Sebagai pelajar, kita harus meneladani keberanian Nabi Musa alaihissalam. Ada pepatah yang berbunyi, berani karena benar, takut karena salah. Kita harus menjadi anak yang pemberani. Berani mengatakan yang benar itu benar dan salah itu salah.
berani mengingatkan orang lain untuk tidak melakukan perbuatan jahat, dan berani mengungkapkan pendapat. Sikap pemberani tersebut jangan sampai menjadikan kita sombong dan sok berkuasa. Jika sikap sombong dan sok berkuasa ada pada diri kita, berarti bukanlah perilaku Nabi Musa alaihissalam, melainkan ajakan hawa nafsu setan. Nauzubillahi min dzalik. Demikian kisah dan keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Semoga bisa kita ambil hikmahnya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.